bersama kita di Blabla Radio Space. Nah, Blablers, mengulas mengenai bakat seseorang itu merupakan kemampuan dasar seseorang untuk belajar dalam tempo yang relatif singkat, pendek dibandingkan dengan orang-orang yang lain. Tapi anehnya ya, justru hasilnya itu kadang-kadang malah lebih baik loh, Blablers. Dan bakat seseorang ini juga rata-rata ya, umumnya itu biasanya merupakan potensi yang sudah dimiliki oleh seseorang sejak bawaan, sejak lahir, katanya begitu. Nah, selain itu juga ada, kita akan ngobrol tentang talenta. Berbeda dengan bakat, talenta ini justru didapatkan dari proses belajar dan pengembangan. Nah, Blablers, sesaat lagi bersama kita Talenta Online di Blabla Radio Space. Listen and enjoy. Blabla Radio Space. Baik Blablers, kita langsung saja memulai bincang-bincang seru kita kali ini bersama tamu spesial kita. Siapa dia? Kila. Halo, apa kabar Kila? Halo, baik. Senang banget nih bisa jumpa dengan Kila di sini. Terima kasih ya sudah hadir di Blabla Radio Space. Terima kasih Pak. Gimana, tapi sehat ya? Sehat. Kelihatan bugar nih ya. Semangat. Oke Kela, sebelumnya kita mau tanya dulu nih ya, Blablers juga mungkin pengen tahu ya. Jadi apa sih kira-kira latar belakang dari Kela? Kenapa kita ajak ngobrol di sini di acara kita di spesial program kita Talenta Online? Kela, kita boleh tanya nggak? Kela ini sekarang aktivitasnya apakah masih sekolah atau gimana? Boleh dong kita cerita-cerita lagi sama Blablers nih. Oke, jadi kebetulan aku sebenarnya baru aja lulus SMP nih sekarang. Selamat ya. Terima kasih. Selamat sukses. Terus. Ya, dan sekarang aku mungkin lanjut ke SMA ya. Aku lanjut ke SMA Trinitas sekarang. Sebenarnya alasan kenapa aku masuk SMA Trinitas itu karena sama biasa sama SMP aku yang sekarang ini. Jadi biar deket aja sih sebenarnya. Oh gitu. Iya. Iya. Nah, Kila, selain tadi ya sudah menjalani beberapa ini sekolah gitu ya, yang akhirnya sekarang alhamdulillah sudah bersiap untuk melanjutkan kembali. Ya. Cuman di sini nanti kita sekarang ini mau ngobrol tentang bakatnya Kila nih. Bapak sudah menunggu nih apa sih kira-kira yang prestasi yang sudah diraih ya sama Kila ya. Oke. Tapi sebelumnya ini deh, aktivitas selain kegiatan di sekolah, ada aktivitas apa lagi Kila? Mungkin sekarang aku lebih fokusnya itu ke bernyanyi dan nari sih sebenarnya. Nari juga ya? Iya betul. Luar biasa. Oke. Gimana tuh? Boleh cerita nggak tentang tari dulu ya, tari ya? Iya boleh. Kalau tari itu apa yang ditekuni oleh Kila? Untuk sekarang ya, aku baru belajar, baru menekuni itu tari dansa. Oh, dansa. Ya. Wow. Latin seperti itu. Oh iya, Latin. Iya. Luar biasa. Nanti kita akan tanya juga ya siapa sih yang bimbing. Oke, tapi yang tetap menjadi highlight topik kita ini adalah karena Blablers Kila ini beberapa waktu yang lalu ini ikut ajang festival Roar Vocal Course ya. Ya betul ya. Betul. Dan nih Blablers bisa lihat nih seperti apakah performnya. Oke. Nah, kita sebelum lebih jauh tentang itu, kira-kira kesannya waktu ngikutin lomba ini tuh gimana sih? Aku tuh sebenarnya udah tahu kan dari awal, dari jauh-jauh hari itu sebenarnya udah mempersiapkan nih, dan di luar juga udah dikasih tahu bakal ngadain festival untuk yang pertama kalinya. Nah, aku tuh benar-benar sebenarnya excited banget soalnya kan ini baru pertama kali aku ikut festival di Roar. Dan selama aku latihan juga kayak sangat menantang gitu ya. Deg-degannya juga ada pastinya. Iya, juga. Nah, waktu hari-hari
mikirnya takut salah nih. Oh gitu, pasti ada aja nih perasaan itu, pasti ada aja ya. Betul banget. Jadi seru lah sebenarnya. Seru ya. Ya. Oke, sebelum mengikuti ajang festival ini dan pada akhirnya memutuskan untuk ikut serta ya dengan tadi itu bergala apa segala macam. Proses latihannya berapa lama waktu itu ya? Mungkin kurang lebih sama pemilihan lagu tuh sebulan. Sebulan ya persiapannya, lumayan juga ya. Dan itu intensif ya latihannya ya. Berat juga kayaknya ya. Waduh, luar biasa nih. Terus itu waktu, nah kita kan bisa lihat di sini, Bapak sudah bisa lihat ya. Ini Kila sedang perform saat itu sambil dinilai oleh juri juga kan waktu itu ya. Oke, lagu yang waktu itu dibawakan tuh kira-kira suggest dari siapa? Masukan dari siapa untuk bawain pemilihan lagu ini? Sebenarnya dari awal pemilihan lagu itu aku milihnya lagunya I Surrender sebenarnya. Cuman aku tuh dengar lagi lagu yang lain, mungkin ada nih ya yang cocok. Terus waktu aku dengerin dari ayah sebenarnya, ayah juga ikut kasih masukan ya. Betul. Ayah itu kayaknya lebih cocoknya kamu nyanyiin Don't You Worry About a Thing aja deh. Soalnya kan aku tuh seringnya lagunya yang slow, yang mellow. Kalau Don't You Worry a Thing itu kan agak upbeat ya, agak joget-joget gitu. Betul. Nah, coba dong kayak yang beda gitu, Don't You Worry About a Thing. Kata aku, boleh deh. Jadi aku milihnya Don't You Worry About a Thing. Oh, akhirnya pilihan jatuh pada materi lagu itu. Tapi gimana setelah dicoba tuh lagu itu ada kesulitan tersendiri ya? Sangat sulit sebenarnya. Sangat sulit karena kan jujur lagu itu juga bukan lagu yang simpel juga sebetulnya ya. Tapi ya rupa-rupanya memang dari ketekunan Kila sendiri dan juga bimbingan dari coach ya waktu itu ya. Kerja kerasnya lumayan ya. Oke, terus ngapalin liriknya ada kesulitan saat itu? Kalau untuk lirik sih enggak ya, karena aku udah sering dengar lagunya. Jadi udah sering dengar, udah sering dibaca sama orang-orang, mungkin jadi kayak hafal dikit-dikit gitu. Oh gitu ya. Cuma tinggal dipoles lagi aja. Tinggal dipoles. Jadi karena memang sebelumnya memang Blavers mungkin kalau yang pernah menyimak tayangan kita beberapa waktu yang kebelakang itu, Kila juga sempat bersama kita waktu itu dengan salah satu vokal grup ya. Ya betul. Jadi sebetulnya kalau buat kita mungkin sudah tidak asing lagi, mungkin beberapa di antara Blavers juga sudah tidak asing lagi. Namun kali ini Kila kan solo ya, dan ternyata terbukti dengan solonya ini pun ternyata dia mampu bisa meraih prestasi. Nah di sini yang kita mau sampaikan juga di Blavers bahwa Kila ternyata dari festival kemarin itu dia meraih dari piagam medali emas ya. Wah, sekali selamat tentunya. Terima kasih. Luar biasa. Itu senang banget pasti ya rasanya. Seru banget dengarnya. Kaget nggak sih? Kaget sih sebenarnya kayak beneran dapat emas. Terus sekarang medalinya akan dibawa ya? Iya kan bawa. Di rumah ditaruh di mana? Ditaruh di kamar. Jadi kalau tidur setiap malam mau tidur nggak di? Iya betul. Oh ini kerja keras aku selama ini gitu ya. Luar biasa ya. Tapi balik lagi tadi kan sempat disampaikan oleh Kila, ayah juga ikut mensuggest ya, ngasih masukan. Selebihnya yang ikut mendukung mensupport Kila siapa lagi kira-kira? Apakah dari teman atau siapa gitu? Dari temen juga ada. Ya, support ya. Iya. Bisa. Gitu ya. Sudah pastinya dari orang tua ya. Sama dari coach. Kan dari ayah udah bilang. Jadi coach jadinya ini lagunya. Nah sebenarnya walaupun awalnya dari I Surrender, tapi coachnya oke deh boleh cobain aja dulu kalau misalnya mau benar nggak bisa baru kita ganti lagu lain. Iya betul. Cuman setelah kita coba dan ya setelah dengar lagi boleh cobain gitu. Ya dari coach juga. Oke, jadi itu mungkin salah satu poin dari proses ya waktu itu ya. Oke, kalau Kila sendiri sebetulnya kalau di karakter
suaranya itu lebih ke dominan apa sih kayaknya? Mungkin, aduh kurang tahu ya. Cuman kalau aku, kalau untuk musik sebenarnya maksudnya genrenya R&B sih. R&B? Iya. Keren banget. Pantesan tadi kita lihat sepintas tuh ada penari latarnya juga. Iya. Atraktif ya. Iya. Dan itu yang lebih memberikan semangat saat bertanding kemarin ya. Oke. Terus kalau dari teman-teman yang lama masih suka ya? Kontak-kontak masih ya? Masih ya. Oke. Nah terus kemudian ini kan ini kan udah meraih prestasi ya, ya luar biasa lah, alhamdulillah ya. Nah terus kedepannya kira-kira apa yang jadi harapan Kela berikutnya nih? Semoga aja sih di nyanyi ini aku lebih fokus dan lebih giat lagi sih belajarnya, biar semua yang aku rencanain itu benar-benar terwujud gitu. Gitu ya. Ada rencana mau bikin album nggak sih? Ada sih. Oh gitu? Iya. Udah punya karya sendiri belum? Maksudnya belum terrealisasi. Iya, terrealisasi. Iya. Tapi kira-kira dari ya mungkin kan dari relasi atau dari mana itu ada yang memang pernah bilang kapan-kapan kita bikin album bareng yuk. Pernah ada sih yang menawarkan peluang kesempatan ke arah sana? Ada ya? Iya. Wah, keren juga ya. Kalau seandainya nih kita namanya kan berawal dari mimpi ya semua ya. Kira-kira kalau seandainya iya betul nanti akan ada memproduksi karya sendiri ya. Kira-kira lebih menyukai genre apa? Yang cocok buat kita misalnya? Apa ya? Sih yang kayak aku tadi lebih ke yang slow yang mungkin pendengarnya itu lebih ke feeling sih. Oh gitu. Oke. Daripada yang upbeat sih aku lebih yang sukanya yang slow. Yang santai, yang tenang gitu. Kalau materi lagunya sendiri lebih suka yang tentang apa? Materi lagunya ya. Kalau Kela nyanyi itu langsung feel-nya dapat, chemistry-nya dapat, itu di ke arah mana tuh? Apa ya? Bingung juga sih. Masih mencari masih mencari. Nah, Blovers atau ya siapapun yang mungkin bisa menyimak acara kita ini, Kela juga salah satu yang talentanya juga luar biasa dan juga berbakat juga. Ini mungkin dari sejak lahir kayaknya udah nyanyi kayaknya. Iya kali ya. Kita harus tanya sama mamanya. Bener nggak sih? Sebab kayaknya memang nanti ya Blovers kita akan kasih surprise karakter suaranya Kela seperti apa gitu. Nah mudah-mudahan dari obrol-obrol kita di acara kita di Talenta Online ini siapa tahu ada yang wah ini kayaknya boleh nih ya, mudah-mudahan ya itu jadi harapan kita ya. Terus apalagi kira-kira yang kira-kira bisa berbagi sama teman-teman di luar sana, Blovers khususnya ya, mengenai prestasi yang sudah diraih sekarang, mungkin bisa berbagi tips-tips buat teman-teman yang juga sama-sama menyukai dunia olah vokal. Kira-kira apa yang bisa di-share? Mungkin kalau misalnya kalian suka awalnya nyanyi-nyanyi biasa dan kalian rasa suara aku kayak juga nih gitu misalnya ya, boleh lebih ditukerin aja nyanyinya. Dan sekarang kan juga banyak ya tutorial di YouTube ya, jadi bisa diasah sendiri di rumah atau ikut les private gitu. Oke. Ada satu yang tadi aku kelewat nanyanya dari sejak kapan sih mulai senang nyanyi? Mungkin aku tuh suka nyanyi ya dari SD gitu atau dari kecil banget sih, kayak kakak ya. Dari sejak lahir udah bisa nyanyi? Dari umur 3 gitu. Masa? 3 atau 4 tahun. Masih ingat ya? Masih ingat kalau lagu apa yang dinyanyiin waktu umur segitu? Aku umur 3 kalau nggak salah. Itu aku diikutin lomba nyanyi The Voice Kids kalau nggak salah. Wah. Ya. Terus aku karena masih kecil ya, masih nggak tahu aku di mana, aku
Nah, terus perjalanan selanjutnya sampai dengan titik sekarang itu akhirnya kapan mulai sadar bahwa kayaknya aku memang punya talenta di situ gitu. Itu akhirnya gimana terus perjalanan berikutnya? Karena emang dari kecil kan emang suka nyanyi ya. Jadi ikut juga tuh lomba yang kecil-kecilan yang di mall gitu. Ikut sering sampai kalau nggak salah umur 7 tahun. Oh iya. Sampai umur 7 tahun itu kalau nggak salah ikut lomba nyanyi, modeling. Iya, cuman karena aku fokus sekolah waktu itu berbagi waktunya sekolah juga karena masuk SD ya. Iya betul. Karena belum masuk SD, jadi di sementara itu kayak diberhentikan dulu untuk nyanyinya. Dan mulai umur 13 kalau nggak salah. Umur 13 itu aku mulai nyanyi lagi. Cuma maksudnya masih di rumah, tuh masih belajar sendiri gitu, masih belum di lesin gitu. Gitu ya. Berarti mama atau ayah memang benar-benar ini ya? Iya betul. Full support ya. Benar. Dengan bakat yang ada dan talenta yang ada nih, luar biasa nih buat mamanya nih. Aplaus buat mamanya nih. Luar biasa. Oke, Blovers, itulah tadi kurang lebih bincang-bincang kita bersama Kila. Nama lengkapnya siapa Kila? Kila Nursya Bilamana. Kila Nursya Bilamana. Oke Kila, mudah-mudahan ya apa yang tadi Kila sudah sampaikan berbagi dengan teman-teman Blovers di luar sana, terutama yang mungkin sebaya dengan Kila. Mungkin bisa jadi gini juga, kayaknya jangan takut untuk memulai sesuatu ya. Terutama yang senang nyanyi, walaupun mungkin masih yang nyanyi sendiri di rumah gitu ya. Tapi kalau untuk terus lebih meningkatkan potensi kemampuan atau talenta atau bakatnya itu, jangan ragu untuk terus menekuni itu ya. Mungkin seperti itu ya Kila ya. Oke, mungkin itu. Jadi sekali lagi Blovers, jadi Kila beberapa waktu yang lalu ikut ajang festival yang diadakan oleh ROR ya, Vokal Course, dan alhamdulillahnya berhasil meraih piagam medali emas ya. Mudah-mudahan bisa menularkan ke Blovers juga dimanapun berada ya. Oke Kila, terima kasih. Mungkin untuk awalnya bincang-bincangnya seperti itu, mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman di luar sana juga, dan mudah-mudahan semakin berkembang. Sukses selalu baik di karir di dunia tari suaranya maupun di studinya juga ya. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih Kila sudah ikut bersama kita di Blabla Radio Space. Talenta Online, Blabla Radio Space, listen and enjoy. Blabla Radio Space. Blabla Radio Space, listen and enjoy, masih bersama kita di Talenta Online. Oke, baiklah Blovers, tamu istimewa kita yang berikut ini kita bersama ROR Vokal Course Indonesia, Mbak Jessi. Halo, apa kabar Mbak Jessi? Halo, Citaan baik. Luar biasa, terima kasih banyak Mbak Jessi ya sudah hadir bersama kita di Blabla Radio Space. Ya, terima kasih sudah diundang di sini juga. Sama-sama, keren. Mbak Jessi, tadi kan kita di awal sudah ngobrol-ngobrol dengan Kila ya. Kita juga sudah saksikan bersama juga betapa memang Kila yang memang punya bakat dan talenta khususnya di olah vokal ya. Nah, kebetulan di sini ROR Vokal Course Indonesia selaku penggagas acara festival kemarin ini, yang akhirnya juga boleh dikatakan sukses ya. Selamat ya. Terima kasih. Oke, tapi Blovers mungkin ada yang pengen tahu juga nih. Mungkin perlu kita sampaikan juga Mbak Jessi ini juga selaku owner dari ROR Vokal Course, betul ya Mbak Jessi ya? Oke. Nah Mbak Jessi, boleh nggak sih berbagi cerita nih sama Blovers ya tentang perjalanan terbentuknya ROR Vokal Course ini itu sejak kapan sih dimulainya Mbak Jessi? Kalau berdirinya itu dari tahun 2019 di bulan November. Nah, jadi lucunya setelah berdiri di bulan November itu 3 bulan kemudian, 4 bulan kemudian lah, jreng langsung pandemi. Jadi Iya,
belajar vokal, tapi yang mau via online. Nah di tahun 2022 akhir kita akhirnya memutuskan lagi untuk yuk kita coba deh buka onsite gitu. Nah, awalnya kita ada di Jalan Banda, terus setelah pertimbangan akhirnya kita memutuskan buka lagi di Mekarwangi. Di Mekarwangi. Gitu. Ya, oke. Jadi lovers mungkin perlu kita ini lagi sampaikan juga bahwa Roar Vocal Course ini ya berlokasi di Bandung ya. Iya betul. Awalnya yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Desi berlokasi di Jalan Banda Bandung ya. Betul. Terus kemudian sempat kita menghadapi situasi pandemi dan kemudian akhirnya kita pindah lokasi ya ke kawasan Mekarwangi gitu ya. Betul. Sampai dengan sekarang. Sampai sekarang. Jadi kurang lebih Roar itu hampir 5 tahun lah ya. 5 tahun Iya. Nggak kerasa ya Mbak ya? Nggak kerasa. Soalnya kita juga memang selain onsite juga ada murid-murid online, dan murid-murid online itu dari seluruh Indonesia dan dari luar negeri juga ada. Oh gitu? Iya. Ada juga yang dari ini ya? Dari luar negeri. Kita sempat dari Guangzhou, Korea ada yang ikut kami gitu. Wah, ternyata itu. Jadi rupanya tidak terbatas oleh kita cuma ya, jadi ternyata ada versi online juga ya. untuk jalan gitu. Jalan. Iya. Wah, ini menarik juga. Kayaknya langsung aja nih saya mau nanya ya, kalau yang metode untuk secara online, kalau tatap muka kan udah pasti seperti lazimnya gampang lah ya, kita ketemu bosnya, siswanya dan sebagainya. Nah kalau yang online ini gimana nih cara nge-drive-nya mereka nih secara online? Ada handicap sendiri nggak sih? Ada kendala sendiri nggak sih? Betul, karena biasa kendala dari sinyal, terus kendala untuk di high loads gitu ya, di nada-nada tinggi itu kadang-kadang suka keputus gitu. Jadi kadang coachnya kalau lagi mencontohkan atau misalnya muridnya juga bernyanyi itu kadang suka nggak kedengeran karena high pitch gitu kan. Jadi akhirnya kami selain metode online itu kita biasanya kirim rekaman. Selain kirim rekaman, jadi kayak semacam tutorialnya. betul. Jadi nanti kita maksudnya bantu koreksi lagi gitu. Oh gitu. Iya, jadi ekstra lah sebetulnya. Wah, keren juga ya. Ini boleh dibilang mungkin satu inovasi juga ya. Iya. Dalam membimbing siswa atau siapapun yang ingin berlatih vokal. Betul. Cuman kita tidak di lokasi yang sama, tidak usah khawatir karena kita bisa lakukan juga secara online dan betul. sudah dipersiapkan bagaimana metode dan sebagainya gitu ya. Betul. Wow, keren banget nih. Berusaha maksimal gitu. Berusaha maksimal, luar biasa. Nah, sampai dengan sekarang ini siswa yang ikut berlatih di Roar Vocal Course ini sudah berapa banyak kira-kira Mbak Desi? Kurun waktu 5 tahun. Dari 5 tahun kayaknya udah 150 lebih ya. Iya. Gitu. Cuman untuk sekarang yang kurang lebih aktif ada di angka 100-an lah. Yang aktif ya? Yang aktif gitu, baik online maupun onsite. Nanti rencana di semester baru kemungkinan mau buka satu studio lagi di cabang kedua. Cabang kedua. Iya, tapi tempatnya masih di rahasia dulu. Off the record dulu. Soalnya masih mencari yang pas gitu sebenarnya. Ada beberapa pilihan tapi cari yang pas dulu. Oh gitu. Tapi masih di Bandung ya? Bandung. Lokasi masih di kota Bandung ya. Oke. Oh jadi sudah siap banyak. Nah, kalau tadi kan kita bicara prestasi Keila ya. Kalau kita mau kepoin sedikit, Keila bergabung sejak kapan di Roar nih? KK itu hampir 2 Januari ya, 2022. Jadi saya jawab ya. Santai juga saya. 1 tahun ya, hampir 1 tahun ya. di Roar itu 1 tahun lebih. 1 tahun tapi sudah bisa meraih prestasi ya. KK ini salah satu murid Roar yang memang prestasinya cukup banyak. Oh gitu? Iya betul. Jadi kita punya KK nama kesayangan. Iya betul. Iya, dia cukup banyak prestasinya karena memang waktu dari pertama kali masuk juga KK ini memang sudah bergelut di bidang lomba-lomba. Iya. Nah kami coaches itu agak mudah untuk memoles seorang Keila karena memang dia anaknya fast learner banget, cepat untuk nangkep pelajaran dari coachnya gitu. Dan
kayak ini anaknya humble, jadi dia kalau dikasih masukan dia mau terima dan dia mau latih, itu sih yang paling penting. Begitu ya. Karena maksudnya sehebat apapun murid-murid kami, sehebat apapun coach-coachnya, kalau memang muridnya nggak mau ekstra lebih untuk berlatih dan nggak mau ekstra lebih untuk terima masukan, akhirnya mental gitu. Seperti itu. Dan itu mungkin ada aja mungkin ya. Ada. Ya. Betul gitu. Pokoknya kalau aku punya kasus begini, improve begini, walaupun coachnya udah ngasih tahu jangan deh, karena ini tidak cocok untuk lomba ini, misalnya ada yang begitu ya. Memang hasilnya jadi kurang maksimal aja. Pastinya karena kan nggak sesuai dengan apa namanya ya, kalau coach kan dia lebih bisa melihat ya. Sebenarnya kita di ROR itu pengennya jalannya bareng-bareng gitu. Jadi bukan tidak menerima masukan murid, justru kita senang kalau murid punya ide gitu kan. Gitu. Karena coach juga belajar dari murid, murid juga belajar dari coach kalau kita di ROR gitu. Tapi memang kalau coach-coach kami itu kan praktisi juga. Jadi memang kami juga udah sering ikut festival dulu, zaman masih keemasan. Sekarang udah ke diamondan. Gitu. Jadi tahu ya maksudnya seluk beluk bagaimana penilaian dewan juri, bagaimana taste-nya juri dalam sebuah perlombaan seperti itu, kita rada paham karena kita juga praktisi gitu. Gitu ya. Iya betul. Jadi Blavers ini kayaknya kita dapat satu temuan lagi nih. Bisa jadi jangan-jangan Mbak Jessi juga salah satu jebolan dari ajang-ajang yang luar biasa waktu-waktu yang sebelumnya, betul nggak sih? Pernah Boleh dong ikut. sedikit ini Boleh apa nih? berbagi pengalaman sebelum berkarir di ROR ini. Karena memang gini, aku tuh senang menggeluti dunia ini itu dari kelas 2 SD, dari umur 6 tahun. Cuman dulu orang tua aku memang tidak mensupport gitu, aku terjun di dunia ini. Jadi beda dengan anak-anak zaman sekarang yang bersyukur banget punya orang tua yang fully support gitu. Jadi ketika aku tuh baru ikut lomba-lomba itu di usia 17 tahun gitu. Padahal aku sukanya ini dari kelas 2 SD 6 tahun waktu itu. Oh iya. Wow. Nah, 17 tahun pun itu aku kalau cari lomba sendiri, cari teknik sendiri, belajar sendiri, ngulik, ngedengerin peserta-peserta lain gitu. Oh harusnya ini begini, oh harusnya ini begini. Dan itu tuh jadi kalau angkatan aku itu kami tuh lomba struggle sendiri, cari kostum sendiri, bayar pendaftaran sendiri, entah dari mana uangnya boleh kita tabung kayak gitu. Berjuang sendiri. Berjuang sendiri, bahkan sampai sebelum lomba di TV pun kita berjuang sendiri, benar-benar tanpa support orang tua gitu. Karena buat orang tua zaman dulu mungkin kan apa sih dunia seni, apa sih dunia nyanyi gitu kan, kayaknya nggak menghasilkan uang gitu loh istilahnya. Seperti itu. Jadi memang dulu kami prosesnya itu kalau saya pribadi ikut lomba baik yang di tingkat lokal maupun nasional itu struggle sendiri. Makanya saya malah justru banyak belajar dari peserta-peserta lain. Justru saya dulu sempat kalah iya, menang juga iya, sampai fase seperti itu juga ya. betul. Tapi proses belajarnya itu seru ya. Maksudnya dari panggung ke panggung saya selalu mengajarkan sama murid-murid, kamu dari satu panggung coba ke panggung lain pasti ada lompatan yang berbeda. Terus nanti masuk ke panggung ketiga ada lompatan lagi yang berbeda gitu. Mbak Jessi, boleh dong ada bocoran tipis tentang perjalanan waktu ikut festival atau ajang-ajang yang waktu itu gitu ya? Kapan tuh? Bocoran tipis saja, karena mungkin saya juga mau bermasalah ya, waktu itu Dulu tuh yang besar ya, aku sempat skalanya nasional ikut salah satu lomba radio di Bandung, tapi yang hadiahnya, tapi dia buka untuk skala nasional dan hadiahnya tuh album rekaman waktu itu. Jadi untuk juara-juaranya dibikinin album rekaman. Nah waktu itu audisinya cukup lumayan, dari audisi dan jurinya itu cukup maestro gitu. Audisinya dari berapa ratus orang diambil ke 30 orang, dari 30 orang diambil ke 12 orang, dan waktu itu aku dapat juara 3 sih, puji Tuhan gitu. Jadi dibikinin album saat itu. Oh gitu? Iya, cuman aku juga nggak nyangka saat itu karena memang aku tuh mirip sama Keke. Jadi dulu aku memang warna suaranya aku senang ada R&B. Inspirasi aku tuh penyanyi-penyanyi gospel, penyanyi-penyanyi R&B, Beyonce, Mariah Carey, kayak gitu-gitu. Christina Aguilera itu my inspiration singer lah gitu. Dan memang waktu itu karena
namanya juga untuk rekaman, jadi diambil dengan genre yang berbeda-beda tuh di album itu gitu. Gitu ya. Gitu. Wah, luar biasa kan, bagus. Makanya nggak salah nih vokal course nih. Karena memang awal perjalanannya juga pernah ikut ajang-ajang Iya. serupa ya, Betul. festival apapun itu, dan sama-sama juga punya prestasi juga nih Mbak Jessi. Waduh, luar biasa. Apa saya baru tahu ya kalau bukan. Penyanyi juga kan lu? Oke, kita balik lagi ke vokal course ini. Kira-kira dari apa namanya, sekian banyak siswa itu yang mungkin ada siswa yang unik juga gitu. Unik maksudnya karakter vokal. Yes. Dan pasti ada Yes, lah ya. betul. Termasuk mungkin salah satu di antaranya KKI juga mungkin Yes, ya. yes. Nah, kira-kira Mbak Jessi bisa kasih cerita juga ya, kira-kira rata-rata, oh ya aku lupa, kira-kira rentang usia berapa sih yang siswa yang tergabung di ROR ini? Dari usia 4 tahun, tapi Dari 4 tahun ada dari 4 juga? tahun. Oh. Tapi kami melihat karena kalau untuk anak-anak kita lihat juga tingkat kematangan mereka dalam fokusnya. Karena gini, kalau private itu kan one by one. Kalau anaknya belum bisa fokus, kalau di kelas kan anaknya ada teman-teman, oh si itu mau nyanyi, aku juga nyanyi, gitu kan. Kalau private satu-satu itu, kadang-kadang kalau anaknya nggak bisa fokus, malah nanti jadinya main, lari-lari gitu, kurang efektif gitu. Nah, jadi kalau anaknya sudah bisa fokus, kita bisa mulai di umur bahkan 3,5 tahun juga bisa, asal anaknya sudah fokus gitu. Sampai usia tidak terbatas, karena tidak terbatas, karena di kami ada yang usia 60 tahun juga masih kursus. Bener, karena mereka pengennya buat ini apa? Aku suka karaokean, aku suka nyanyi biar suaranya bagus gitu. Ada oma-oma juga ada gitu. Jadi nggak terbatasnya selama masih mau belajar, selama suka sama nyanyi gitu. Ya, sebetulnya modal awalnya itu ya. Iya, betul. Terus yang di sana nih, yang di studio ada yang ikutan berarti vokal. Oh ini mah penyanyi semua. Kita dulu radisnya bro ya. Ada yang ngurusin sound. Mungkin dulunya boyband. Boy band. Nah, Oke, menarik banget nih apa namanya ROR ini ya. Terus kemudian oh ya, kita tadi balik lagi tadi tentang keunikan atau karakter-karakter siswa yang vokalnya ini memang ada ya. banyak. Jadi justru gini, kenapa saya mendirikan ROR? Karena saya itu dulu base-nya anak yang pemalu loh Pak. Masa sih? Enggak. Kalau lu kayak aku. Masa sih? Iya. Kalau kayak tes kepribadian itu tuh anaknya introvert sebenarnya itu. Tapi aku tuh justru mendirikan ROR karena aku bukan gini loh, karena setiap orang tuh kan punya karakter unik-unik ya, suara unik-unik. Kami di ROR itu tidak ingin mengubah karakter anak atau karakter murid-murid kami. Justru kami mengembangkan dan mengupas lebih dalam supaya karakter itu lebih keluar. Jadi maksimal, ya. betul. Jadi kalau saya kadang suka melihat ya, jebolan musik soal musik ini kok warna suaranya sama, bentukan mulutnya sama, ini sama, yang ini juga begitu. Nah kalau saya nggak pengen, saya bilang sama coaches, saya nggak mau seperti itu karena setiap orang dibekali Tuhan karakter suara begitu. Saya justru pengen mengembangkan itu tapi dengan teknik yang benar gitu. Jadi makanya suara keke kalau dibandingkan sama suara murid A, murid B, murid C itu tuh kita berwarna banget di ROR itu gitu. Makanya kemarin festival ada yang suaranya benar-benar masih anak-anak banget, ada yang benar-benar kayak gitu-gitu sih. Jadi emang itu tujuannya kami gitu. Oh gitu, oke. Terus oh ya, apa namanya tadi sempat disinggung lagi mengenai KKI ya. Waktu ikut festival kemarin kan akhirnya juri memutuskan KKI yang terbaik di antara sekian peserta ya. Yang pastinya peserta yang lain juga pasti hebat-hebat semua ya, nggak kalah. Cuman pada akhirnya pertimbangan terakhir juri menimbang dan memutuskan KKI yang jadi peraih medali emasnya itu di diagram itu salah satunya apa yang menjadi pertimbangan paling dominan penilaian buat KKI kemarin? Jadi kemarin kami festival itu ada yang dibagi 2 level. Jadi ada beginner, intermediate,
advance. Nah, kayak itu masuk di level yang atas, intermediate advance gitu. Di level setiap level itu ada pembagian. Jadi yang kayak gitu ada 17 peserta. Nah, kita tuh coaches ini karena ajang evaluasi juga kan untuk murid dan coaches. Nah, kita tuh dengan para coaches kita mau bilang ini, pokoknya target kita itu nggak ada yang dapat medali bronze, nggak ada. Jadi minimal itu harus silver dan gold. Nah, bersyukurnya lagi di kategorinya KK dari 17 peserta itu 15 peserta dapat gold. Gitu, 2 peserta silver. Jadi target kami itu tercapai sekali gitu di situ. Nah, KK itu salah satu murid yang mendapat high score. Gitu, salah satu murid yang mendapat high score dari dewan juri. Karena memang dari pemilihan lagunya KK itu sulit. Kalau Coach Nomi yang lagi KK ya, memang betul ya tadi KK bilang waktu aku baca list peserta, KK bawain juri gitu kan. Aku juga kaget gitu. Ya, aku juga kayak gitu. Memang KK itu suami punya lagunya balad yang diva yang slow pop, R&B gitu kan. Karena dia memang kekuatannya di situ. But aku pikir ini challenge juga ya buat KK gitu. Dan aku sempat dengar dia latihan dan juga memang sempat lihat KK ikut lomba dengan lagu itu. Aku bilang wah mantap nih. Aku bilang wah nail banget ke lagunya gitu. Maksudnya ternyata kayak bisa juga gitu dengan lagu yang dikasih upbeat begitu. Terus ditambah dengan dancer, maksudnya pitch cukup baik, olahan referensinya juga cukup baik, terus dinamikanya juga terasa gitu. Jadi aku pikir kayak bisa deh lagu ini gitu. Jadi memang kemarin kenapa dewan juri memutuskan dia dapat high score juga ya karena memang tingkat kesulitan lagu dan eksekusinya kayak bagus banget. Bagus banget ya. Iya. Jadi selain memang Gitu. pada saat ajang kemarin itu memang relatif stabil juga ya. Iya, powernya, terus betul. kemudian dari lirik-liriknya pun gak ada meleset. Iya, betul. Terus tone-nya juga pas semua. Padahal kan kalau kita lihat di video yang ini kayaknya Kay juga gak hanya diam itu. Iya, ikut tari gitu kan, sama penampilan tari gitu kan yang bikin jadi Saya juga penasaran. hidup gitu. Istilahnya kayak itu kemarin bawain lagunya berhasil lah hidup gitu Iya, dia. betul. Gitu. Relatif sulit dan ya wajar lah ya. Iya. Artinya di antara semua ini akhirnya Kay yang Iya. bisa dibilang Iya, bagus terbaik. banget lah gitu. Gitu ya, aduh, alhamdulillah ini berkat. Oke, kembali ke masalah ROR ini. Jadi kira-kira sekalian ya. Setelah tadi kita sudah panjang lebar disampaikan oleh Mbak Jessie mengenai ROR dari sejak tahun berapa waktu itu? 2019. 2019, ya relatif hampir 5 tahun ya. Iya, betul. Nah, kira-kira masih akan membuka lagi kelas buat siswa-siswa atau peminat yang baru ini? Iya, kebetulan kalau memang yang di Mekarwangi itu jadwalnya memang sudah full sih, jadi ada beberapa murid yang mau masuk pun agak waiting list. Tapi memang yang tadi aku bilang, kita rencananya memang pengen buka cabang yang kedua, berharap semester baru itu sudah bisa berjalan. Cita-cita kedepannya itu sih sama kita masih menggodok program-program juga untuk murid-murid karena memang visi-visi kami itu adalah untuk menciptakan performer-performer. Jadi bukan cuma sekedar penyanyi tapi performer di dunia vokal. Jadi kedepannya kalau boleh bocoran aku tuh pengen banget bikin album juga pengen buat terus konser juara juga pengen. Terus aku pengen bikin film pendek ya sama anak-anak ROR gitu. Terus pengen bikin drama musikal. Banyak banget sih ide-ide yang memang sih pengen di ini drama radio juga aku pengen. Jadi banyak banget ide-ide yang aku pengen kelola, terutama berhubungan dengan dunia vokal. It's not only singing itu adalah bagian utamanya, tapi aku pengen anak-anak tuh punya pengalaman banyak di bidang vokal dan performing gitu, supaya mereka juga lebih pede, lebih tahu gimana eksplor. Oh, saya ternyata nyanyi bisa, nari bisa, acting bisa, gitu nah kayak gitu. Jadi jadi itu
apa namanya itu mungkin yang menjadi goals berikutnya ya. Iya. Harapan kedepannya dengan adanya ROR ini bisa lebih apa namanya ada develop lagi ya. Yes. Nggak hanya sebatas nyanyi, tapi talent itu juga bisa untuk aspek yang lain. Yes. Narinya bisa, terus kemudian acting bisa. Presenter bisa, MC bisa, Biasa nih kayak gitu. pengen begitu. Mudah-mudahan bisa harapannya. realisasi Iya, ya. amin. Keren banget, keren banget. ROR ini gimana? Saya kayaknya udah tahu ya. Ada lowongan yang masih bisa dibuka. Gak sanggup bayar. Nggak free ini free of charge. Oke, nah ketentuan kira-kira kalau kita ingin bergabung di ROR itu kira-kira Mbak Jessi apa aja sih kira-kira? Ketentuan secara apanya nih, usia? Ya, mungkin usia atau mungkin aspek-aspek lain yang mungkin buat ROR. Oh, oke. Boleh ikut di ROR tapi persiapkan ini gitu. Oke. Sebenarnya gini, kalau untuk usia seperti tadi, asal kalau dari anak-anak, selama anak-anaknya sudah bisa belajar fokus, itu akan lebih baik, lebih maksimal dalam pengolahannya. Yang kedua, buat kami bakat itu cuma 10% poinnya. Yang 90% yang mempengaruhi keberhasilan seseorang kalau mau belajar itu adalah attitude-nya. Seperti tadi saya bilang, Keke gitu ya, salah satu contoh bahwa dia itu anaknya humble, dia mau terima masukan, dia mau berlatih lebih mempersiapkan, karena ketemu sama coach itu kan paling cuma seminggu sekali 30-40 menit cukup ya, maksudnya beres gitu. Sisanya kan dia yang harus terus mengejar apa yang di PR-in sama coachnya, harus latihan apa. Nah itu attitude seperti itu yang membuat lebih berhasil. Terus mau mendengar masukan, mau terus kalau tadi kayak bilang tutor di YouTube banyak, betul, tutor di TikTok sekarang juga banyak gitu kan. Tapi bagaimana tutorial itu dia bisa implementasikan. Nah itu kan juga perlu ngobrol sama coach-coach, kalau gini tuh gimana caranya, apa ya, aku training udah bener belum, kayak gitu. Jadi mau mencari lebih belajarnya gitu. Jadi kalau banyak di kita yang mulainya dari nol banget, bahkan buta nada pun ada gitu. Tapi saya bilang nggak apa-apa, asal satu kamu mau berlatih, kamu suka dulu sama nyanyi, kamu mau latihan, kita kejar bersama-sama gitu. Dan ada bener dari Devton banget, sekarang udah hampir 2 tahun nih sama kita gitu. Itu udah perkembangannya udah sangat-sangat bagus karena dia les nggak pernah bolos. Di rumah dikasih PR, dia kerjain latihan. Jadi kita tuh melatihnya juga dengan orang-orang yang attitude seperti itu enak ya gitu jalannya gitu. Jadi buat kami bakat itu hanya 10% aja. Gitu ya. 90%-nya attitude. Jadi percuma punya bakat tapi nggak mau latihan jadinya nol. Semuanya nggak jadi apa-apa juga ya. Iya Oke. gitu. Jadi memang sih kayaknya setuju banget nih Mbak Jessi dan juga lovers juga dimanapun berada kayaknya untuk memulai sesuatu meniti karir tertentu, apalagi kita menjadikan target kita menjadi sebuah profesi ya, ya. harus konsisten Betul. dan komit dan tetap kita menjaga itu tadi. Betul. Dan yang mungkin nggak kalah pentingnya ya kita harus menjadi diri kita sendiri juga ya. Karena saya nggak mau bohong ya, latihan bernyanyi itu susah. Saya mau bilang latihan nyanyi itu susah. Kalau nggak suka, nanti dikasih teknik yang lebih susah lagi, ternyata mereka akan bilang, udahlah guanya bodoh, guanya nggak bisa gitu. Berarti susah ya untuk ngeluasin range vokal, latihan teknik nafas itu tuh susah gitu. Tidak semudah yang dipikir kalau iya gitu. Jadi kalau nggak suka dulu saya nggak mau bilang gampang kok nanti bisa apa segala gitu. Tapi memang pada kenyataannya itu susah. Terus apalagi ketika kita harus berdiri seorang diri di atas panggung dan bernyanyi itu susah banget. Ngatasi nervous, ngatasi dinilai orang, dinilai juri gitu kan, dinilai penonton, dijudge gitu ya istilahnya. Itu tuh susah. Jadi kita juga selain latihan tampil, latihan mental pada. Gitu. Ya, karena ini erat kaitan dengan attitude juga ya. Kalau nggak berbekal mental yang mumpuni juga kayaknya mempengaruhi attitude juga. Betul. Apalagi kalau udah di dunia profesi ya, apa ya? Saya kalau jelek ya dibilang jelek. Maksudnya, walaupun ada yang bagus, tapi ada miss sedikit. Ada kan kasus penyanyi yang kemarin kan missnya di nada itu doang.
harus tetap humble ya. Terima masukan. Walaupun udah merasa udah kayaknya udah maksimal nih gua nih. Juara Terus ternyata ada yang mengkritik kayaknya masih kurang ini. harus terima, ya. Kan buat lebih memacu lagi ya. Betul. Berarti saya harus koreksi Yes. ininya Yes. gitu ya. Setuju. Luar biasa banget nih kayaknya. Aduh, terima kasih banget nih sudah Sama. bisa berbagi sama Ror Vokal Course. Terima kasih Mbak Jessi. Mudah-mudahan obrolan kita khususnya mengenai aspek berlatih nyanyi itu bisa menginspirasi lovers dimanapun berada ya. Iya. Oke, terima kasih sekali lagi Terima Mbak kasih. Jessi sudah bisa berbagi pengalaman bersama kita di Talenta Online Ya. dan khususnya di Blabla Radio Space. Listen and enjoy. Blah blah radio space. Blabla Radio Space, listen and enjoy, masih bersama kita di Talenta Online. Nah, Blablers, ternyata ya di balik kesuksesan KK waktu ikut festival Vokal Course kemarin, ternyata ada loh yang nggak kalah luar biasa kan dalam mendukung keberhasilan KK kemarin, yaitu tim penari latarnya KK ini. Halo, selamat siang. Siapa? Mbak Sri, apa kabar? Mbak Firma juga ada Mbak Salma juga di sana, nanti kita ajak ngobrol juga di sini ya. Terima kasih ya sudah hadir bersama kita nih. Terima kasih juga kami udah diundang. Iya, sama-sama. Karena kita juga setelah lihat videonya KK waktu perform kemarin ikut festival, ternyata ada daya tarik lain kayaknya menari juga. Karena jadi suasana jadi beda ya atmosfernya ya. Bisa menghibur kami ya. Iya, jadi saling mengisi juga ya. Oke, betul. Nah ini kita mau nanya, tapi ini mungkin bisa dijawab yang sama ya, Mbak Sri atau Mbak Firna. Jadi kira-kira nih kan ada videonya nih ya. Waktu KK bawain lagu ini, terus kemudian tampil di festival kemarin, itu persiapan untuk perform koreonya ini berapa lama sih? Boleh kita jawab. Ini nggak bikin. Persiapannya, efektif latihan, ini real ya. Real ya. Efektif itu 2 kali ya. 2 kali latihan. 2 kali latihan? Iya, 2 kali latihan. Luar biasa. Kita bertiga dengan Salma. 2 kali latihan, tapi mungkin karena dan ini juga aku baru ketemu langsung. Kalau sama saya sudah kenal lama. Kalau dengan Salma itu baru ketemu langsung pada saat kita mau berkomunikasi ya. Nah, itu tapi kita merasa ada satu chemistry gitu ya. Jadi malah satu tema itu memang yang membuat lebih latihan lebih efektif, lebih efisien gitu, dan lebih si konsepnya itu bisa terbentuk dengan cepat karena selain kerjasama juga karena kita satu frekuensi banget ya. Iya, jadi kita cepat gitu. Cepat nyambungnya ya. Iya, cepat nyambungnya. Nanti berikutnya begini. Iya, karena ini kerjasama tim ya, jadi harus dibawain beda sama individu ya. Kalau tim itu kan butuh satu penyesuaian satu sama lain, karakternya kan kita beda-beda juga, kita juga dari genre yang berbeda gitu. Disatukan mau kita suka kita genre yang beda, tapi dengan satu kali latihan merasakan atmosfernya, terus udah gitu chemistry-nya langsung dapet. Jadi ya jalannya lancar. Tim ini, saya bilangnya tim ini, tim penari ini memang udah sering bersama-sama gitu atau sebelumnya memang nggak pernah? Jadi artinya kalau di musik kan ada jam session gitu ya. Oh, belum pernah. Kalau ini gimana situasinya? Situasinya enggak gitu sih Pak. Karena kan kalau mungkin saya sama Firna itu sering ketemu, karena saya juga pribadi sering minta bantuan sama Firna. Tapi kalau untuk pas bikin tampilnya kayak gini, kita tuh spontan. Karena lebih spontan sekali Pak. Karena lebih pengen support KK dalam artian saya langsung kepikiran. Kak, balik lagi ayahnya kayak itu kan pasti, Bun, bisa dong ramein lagi dengan kamu nari. Coba aja teman-teman kamu siapa yang mau bantu kayak gitu. Saya bilang siapa? Ya akhirnya aku selalu berpikirnya karena lagi. Karena kita udah ketemu cukup lama ya.
dengan baik. Iya. Nah dari situ kan saya juga ya udah kembali kita sama juga ya, karena kan dia juga nari juga, jadi at least akan lebih bisa saling memahami, saling mengisi gitu Pak. Jadi ya udah dengan spontan itu kita bisa sama-sama kerja yang maksimal lah gitu. Ya. Jadi dikondisikan dalam situasi yang spontan. Tapi kan ini sebetulnya kita lebih spesifik lagi ke materi lagunya Kay yang kemarin itu. Ini kan kalau nggak salah ada nuansa Latinnya dan pastinya koreonya juga menyesuaikan ya ke Latin. Nah kalau boleh dapat pemahaman sedikit nih tentang koreo yang dibawakan waktu itu memang benar-benar tidak beradaptasi juga dengan musik ya Latin ya. Betul. Jadi itu sebetulnya memang dari awal tuh ada bagian part yang kesannya ada Latinnya. Mungkin saya bisa ngisi, cuman didengar sampai ke akhir saya. Kok ini kayaknya kita berbagi dengan gerakan dari Firna aja. Jadi kita tuh discuss sama Firna. Nanti bagian sini aku yang isi ya. Variasi Latinnya aku yang isi ya. Selanjutnya Firna yang melengkapi lagi gitu. Jadi kita mix benar-benar ya, kolaborasi benar-benar. Oh begitu ya. Oke. Jadi Latin itu berarti memang Latin dance gitu atau? Dance ya. Gitu ya. Oh oke. Berarti kalau saya Latin dance itu lebih ke modern dance. Lebih ke modern dance dan bersatu padu di satu panggung luar biasa. Iya. Dengan latihan dadakan. Betul. Dan sebetulnya. Untuk yang ngajakin saya ya. Oh bisa itu. Saya jadi hancur itu panggung ya. Seru banget dulu. Tapi pastinya ada dong. Aduh ini nanti gimana atau gimana gitu. Tapi karena udah sering sih ya. Jadi hal-hal seperti itu tuh udah gak jadi masalah kayaknya. Betul. Sebetulnya gak jadi masalah. Cuma tetap aja namanya manusia ya. Pasti jangankan saya sebagai nari, pasti masih ada miss-missnya. Panggungnya beginilah nanti ada yang grogi-grogi itu pasti ada apa? Gitu ya. Ada ya. Ada. Cuman karena memang sudah sering, terus kemudian ya berdasarkan memang pengalaman yang lalu-lalu juga, jadi situasi itu mah ya sudah improvnya kita tahu seperti apa ya. Wah luar biasa. Nanti kita juga mau nanya sama Mbak Salma nih pengalamannya seperti apa. Tapi spesifik lagi lovers kita kayaknya saya jadi semakin tertarik, mungkin lebih ke Mbak Sri dulu. Kira-kira udah memulai aktivitas atau berprofesi di nari itu udah sejak kapan sih Mbak Sri? Saya mulai nari itu dari umur 13 tahun? Iya, setelah sekolah sambil saya suka nari gitu. Oh gitu. Karena kenapa jadi saya berkecimpung di dunia nari itu karena mungkin dulu zaman sekolah itu kayak ada zaman 17 Agustus Pak, pernah mengalami nggak? Pernah. Ya itu dia, jadi mungkin saya lebih suka ditunjuk sama kepala sekolah kayak dan ikutan nari di 17 Agustus gitu. kayak gitu-gitu, jadi terus menari gitu. Oh gitu ya, jadi sejak usia 13 tahun sudah mulai belajar berkenalan dengan Latin dance. langsung Latin dance. Bisa sekolah umur 13 itu, tapi kalau misalnya yang dari sekolah itu kan kita dari SD kan. Oke. Jadi Latin dance itu sudah dimulai sejak usia 13 tahun. Pantesan. Nanti kita akan tanya lebih detail lagi tentang yang barusan gitu ya, karena kayaknya udah mulai kayaknya ada sebuah misteri yang saya harus tanyain lagi nih ke Mbak Sri. Siap. Oke, di samping penari latar itu tadi ya. Nah terus kemudian Mbak Sri pernah. Nah ini saya jadi akhirnya akan sangkut pautkan dengan satu aspek nih, bicara tentang Latin dan ini modern dance ya. Kita kurang lebih tadi introduction seperti itu ya. Ini juga kalau kita bicara tentang aspek tari, pernah dengar nggak sih, ini kebetulan di Bandung khususnya di Provinsi Jabar ini ada satu wadah namanya AMBI ya. AMBI itu kurang lebih kependekan dari Asosiasi Masyarakat Dansa Indonesia, khususnya yang ada di wilayah Provinsi Jabar. Pernah dengar nggak sih? Pernah Pak, karena betul kita kan di dunia tari itu luas ya. Jadi segala organisasi apapun itu pasti ada sedikit gambaran dan sedikit info-info. Jadi saya mungkin tahu. Gitu ya, jadi sudah pernah dengar lah ya isu-isu itu gitu ya. Mbak Firna di mana? Sudah pernah mendengar juga? Dari Sri juga. Oh dari bocoran halus dari Sri ya. Tapi kalau di komunitasnya tahu nih.
komunitasnya tahu. Oke. Nah, sekarang menuju Mbak Firna. Kira-kira Mbak Firna kalau kan modern dance ya. Iya. Kira-kira kalau seandainya wadah AMDI ini memang sudah bisa lebih memasyarakat lagi khususnya untuk teman-teman yang ada di Bandung gitu ya, khususnya yang juga punya profesi nari seperti Mbak Sri atau Mbak Firna, kira-kira wadah AMDI ini diharapkan bisa seperti apa sih kalau menurut Mbak Firna kurang lebihnya? Menjadi wadah bagi para penari nggak cuma yang penari secara profesional, karena kalau yang saya ketahui sejauh ini AMDI itu tidak hanya sebagai wadah untuk tempat pelaku seni tari itu yang secara profesional. Justru ini untuk social dance juga ya. Social dance. Ya, social dance juga. Jadi dan rentang usianya itu luas ya. Dari anak-anak sampai senior. Jadi saat diharapkan ke depannya ini AMDI ini sebagai wadah yang bisa bukan cuma untuk kita menari secara profesional, tapi juga bersosialisasi lewat kegiatan menari ini, memperluas banyak sekali manfaat saya untuk memperluas komunitas, kenalan gitu dan segala macam gitu, dan bisa jadi ajang untuk olahraga juga kan, kayak sekarang e-sport gitu kan sudah ada. Nah, diharapkan sih AMDI kedepannya juga kurang lebih seperti e-sport gitu. Oh, ya, seperti itu ya. Oke. Jadi ya sebetulnya mudah-mudahan sih memang bisa menjadi satu maksudnya menjadi satu bentukan untuk wadah yang memang bisa mensupport, memfasilitasi teman-teman yang memang punya talenta atau profesi di bidang itu ya, karena tadi ada tari juga ya, tari gitu. Khususnya tari. Nah, mungkin kalau sekarang kembali ke Mbak Sri. Mbak Sri, kalau kita tadi latih ya, terus kemudian berarti sering ikut ajaran-ajaran lomba-lomba juga mungkin? Iya, sering Pak. Sering juga ya? Bukan, bagus benar kan? Nggak salah nih kalau saya ada sesuatu yang harus dibahas. Oke, boleh nggak mungkin sekilas tentang ajang apa kira-kira yang pernah diikut sertakan, terus kemudian mungkin ke depannya juga ada yang mau sedang dipersiapkan untuk ajang berikutnya? Oke, kalau dipersiapkan ya, untuk mungkin persiapan saya besok akan kompetisi Korea. Wah, luar biasa, kita besok. Terima kasih. Semoga sukses. Ke Korea ya? Itu apa itu? Event apa? Event lebih ke line dance. Line dance. Karena saya selain latih dance juga, baru 2 tahun ini menekuni untuk lebih memperdalam juga tentang line dance, karena masyarakatnya kan kalau line dance itu lebih seperti kayak kita beramai-ramai gitu Pak. Gitu ya. Jadi saya berharap ya entah dari line dance ataupun latih dance, kita semua berpikirannya olahraga itu positif sekali. Nah, betul. Nah, ini kebetulan Mbak Sri menyinggung masalah olahraga, jadi sepertinya memang dance atau dansa ini pada akhirnya juga sudah mengarah mempersiapkan menjadi seorang atlet juga ya. Betul sekali. Betul ya. Jadi tidak mungkin karena kan persepsi yang ada di masyarakat itu dansa itu kayaknya ya cuman ballroom, latihan, ya sudah hanya happy. Padahal ternyata Lovers tidak sebatas itu. Jadi rupa-rupanya dunia tari atau dansa ini juga sudah dipersiapkan untuk menjadi seorang atlet ya. Betul. Kebetulan saya juga mantan atlet Pak. Wow, gitu ya. Mantan atlet tahun 2008. 2008. Apa tuh? Waktu itu ajang pon. Cuma sebelumnya kan sebelum pon itu kan kita ada kejuaraan Polda. Yeah. Gitu. Oh begitu. Jadi prosesnya dari Polda dulu baru kita ke pon. Oke, wah ternyata kan. Semoga kedepannya pun saya berharap dengan yang nanti akan senam berdansa ataupun apa, jadi kita lebih bisa membimbing mereka ke jalan yang istilahnya positif. Betul. Seperti jadi atlet. Yeah. Gitu Pak. Betul. Gitu ya. Baik, nah sekarang ke Mbak Firna. Kira-kira Mbak Firna mungkin pernah ada pengalaman serupa seperti Mbak Sri? Serupanya di PON. PON Jabar 2016. Tapi kalau saya menari untuk pembuka dan penutupnya. Pengalaman yang luar biasa sekali, priceless itu. Karena bayangkan berkumpul ribuan penari, dari berbagai genre, Jabar mayoritas. Jadi ikut serta waktu itu ya? Ikut serta untuk penari pembuka
2016 ya. Di Oh, gitu. GBLA ya maksudnya. Iya, Ya, gitu ya. iya betul. Dari BLA ya. Ya, Oke. biasa itu karena selain kita ya juga itu benar-benar nambah networking gitu. Itu terus dari situ bisa berbagi pengalaman. Itu benar-benar luar biasa sekali pengalaman yang nggak bisa dibeli gitu karena kita di situ kan belajar koordinasi itu melibatkan banyak sekali orang gitu kan dan gitu dan bukan hanya sekedar menari saja tapi belajar kita dan tanggung jawab disiplin di situ karena kan melibatkan banyak orang gitu. Betul. Iya, jadi lagi attitude itu diperlukan banget juga nggak bisa cuma sekedar makan atau talenta gitu. Iya. Jadi kembali lagi juga konsepnya apa titik beratnya juga ada di masalah attitude juga ya, sama mental juga ya. Iya, betul. Sama juga. Itu modal yang paling basic banget gitu ya. Betul. Oke. Nah kita juga nanti akan ajak Salma juga berbagi cerita juga ya. Tapi sebelumnya mungkin bagaimana kira-kira harapan kedepannya nih animo yang diharapkan seputar tari ini, terus kemudian tadi juga udah kita singgung sebagai atlet juga gitu ya. Kalau dari Mbak Firna sendiri kira-kira apa sih yang mungkin bisa di share ke Blavers gitu? Kalau harapan gitu Ya, coba di video. Saya sih dengan potensi-potensi yang luar biasa dari para atlet, salah satunya seperti Serenia yang kita tahu rentetan prestasinya. Sepertinya bisa panjang ya. Kalau gue panjang Iya, ya. betul. Kalau bisa dan maksudnya para pelaku-pelaku seni yang lainnya yang sekitar saya yang saya kenal gitu ya, yang luar biasa potensinya, dedikasinya. Saya harap juga nggak dari kedepannya itu nggak cuma kita aja, tapi dari pemerintah juga, dari pemerintah daerah yang support gitu. Ya, support usul kita dalam hal misalnya untuk ini kan potensial kan bisa dimaksimalkan, misalnya pertandingan, disupport nggak cuma dari pribadi aja mungkin ya, karena kan memang tidak sedikit yang diperlukan. Jadi ada kalau kami sih mengharapkan mewakili teman-teman gitu dari kami atau sama pelaku seni dalam hal ini khususnya seni tari ada support dari pemerintah gitu. Begitu ya. Amin. Mudah-mudahan itu harapan yang bisa didengar juga gitu ya, dan mudah-mudahan juga bisa terrealisasi juga ya. Karena kan apalagi kalau kita bicara tentang konteksnya adalah sebuah prestasi khususnya yang akan membawa nama kota Bandung atau provinsi dan sebagainya, ya kenapa tidak support ini karena memang benar-benar sangat dibutuhkan, terutama fasilitas kali ya, tempat di mana berlatih dan di mana kita harus berkonsultasi untuk menjadi profesi atlet yang benar-benar profesional gitu ya. Aset bangsa juga kan Aset bangsa. Tapi ngomong-ngomong sebelum kita nanti ngobrol sama-sama, kalau Mbak Firna sendiri sudah tergabung di salah satu sanggar mungkin? Ya, sanggarnya tradisional. Kebetulan selain modern, saya mempelajari tradisional itu jadi komputer. Oke, ya luar biasa ya. Oke. Produk-produk lokal. Ya, harus itu, Iya. harus dilestarikan, Iya. karena itu budaya bangsa ya. Iya, betul. Oke, Blavers mungkin kita akan undang juga Mbak Salma ya, yang juga sama-sama tergabung di waktu ikut support KK kemarin bersama kita di dalam dari Space Listening. Enjoy. Blah blah radio space. Dalam Radio Space Listening Enjoy. Nah, sudah bersama kita Mbak Salma. Halo, apa kabar Mbak Salma? Baik, Aduh, terima kasih sudah sama-sama bergabung di sini juga ya. Kita masih di sesi yang sama bersama tim penari. Tim dadakan. Tim dadakan. Mas Salma, suka dukanya waktu kemarin ikut mensupport sebagai penari latar waktu kayak perform apa tuh kalau boleh berbagi pengalaman kemarin? Jujur seneng ya, pertama diajakin untuk ikut berkontribusi buat support KK. Cuman karena itu tuh mendadak ya kita lagi ya. Iya ya, semuanya dadakan ya. Ya di situ tuh sempat takut karena dengan durasi yang cukup panjang dan dengan waktu yang sedikit, jadi
sama tuh sempet ragu sama diri sendiri kayak takut gak hafal gitu. Oh gitu. Tapi ngeliat dari Bubun sama Tante Firna yang Support. ya saling support, jadi ada kita bisa gitu. Gitu ya. Ya. Jadi apa namanya, ya kurang lebih suka dukanya seperti itu kemarin gitu ya. Iya. Tapi terus akhirnya bisa mengatasi kekhawatiran itu. Salma sendiri punya tips apa tuh kalau kemarin? Karena sama ada apa sih, luangin waktu untuk latihan di rumah juga. Karena merasa sama udah diajak berarti sama dipercaya gitu untuk bisa, itu makanya sama berusaha. Jadi serasa dapat tanggung jawab juga ya. Jadi gimana caranya, pokoknya aku harus bisa menyamakan ritmenya dengan yang lain gitu ya. Oke. Nah, Salma sendiri latar belakangnya di dunia tari menari ini sudah dimulai sejak kapan? Kalau tadi kita Bubun ya kan? Iya. Kalau Bubun kan dari Kebanyakannya Bubun. Iya, ya. Bubun tadi kan dari usia 13. Iya. Salma sendiri Sama itu mulai latihan dansa dari kelas 3 SD. lebih parah lagi ternyata. Ada yang lebih parah ternyata dari 3 SD ya. Tadi nyanyi dari SD juga. Guru vokal sama. Sama parahnya ternyata. Sama berbakatnya berarti. Sama berbakatnya ternyata pas itu ya. Jadi bakat sejak lahir itu memang ternyata tidak hanya mitos, beneran. Nah itu gimana? Dari sejak usia 3 SD itu apa pengalaman yang memulainya, bagaimana waktu itu? Jadi sama itu join atlet yang diajakin sama papa, kebetulan papa juga salah satu dari pelatihnya. Terus Oh iya. Bubun sendiri juga pelatihnya sama jadi Wah atlet. gitu. Iya. Oke. Dan Keke juga sempat join, makanya kita dari umur segitu tuh udah bareng-bareng. Iya, udah saling kenal. Begitu. Oke. Iya. Nah spesifiknya lebih menekuni di harian apa? Sama di cabang olahraga ballroom. Ballroom. Iya. Oke. Karena kan dansa itu izin Pak, ada 10 tarian, jadi dibagi. Kalau saya itu kan bisa tendance itu jadi saya bisa ballroom dan saya bisa latin gitu. Jadi kan kita ada yang dipisah, ada yang mereka spesialis latin itu latin aja, nggak pernah ballroom gitu. Kalau sama di ballroom biasanya Ini di ballroom paling kalau di Latin masih harus banyak yang kulit lagi. Sama Bubun. betul Iya. saya yang Nanti akan yang menolaknya. siksa. Kalau ballroom sendiri ini, kalau kenapa sih pilihnya ballroom? Ada sensasi apa dengan menari ballroom ini? Pertama tuh sama merasa kayak sedih sama diri gitu. Oh, Jadi gitu. kan lebih calm, gak yang hype gitu kan. Ya, jadi lebih senang, ya bisa lebih senang aja. Gitu ya. Tapi pada saat dikasih tantangan challenge tadi sebagai penari latar yang lumayan harus kesana kemari itu ada kesulitan nggak sih? Jadi tantangan sendiri sih berarti harus lebih power, harus lebih ekspresif lagi. Oh, gitu. Gerakan-gerakannya, detail-detailnya. Oh gitu ya. Sama sendiri atau Mas Salma sendiri pernah sama-sama juga ikut ajang-ajang lomba-lomba juga? Oh pernah, sempat ikut Fornas waktu itu, tapi ini cabang olahraganya line dance. Line dance. Ya, terus sebelumnya pernah yang baru ini tuh ikut Korda juga. Korda ya, yang kemarin ini ya. Atau yang kapan? Korda yang kapan? Korda tahun 2022 apa 2023 awal. Oke, ya. Oh gitu. Iya. Oh luar biasa ya. Ikut di sanggar mana sekarang ini? Oh kalau sekarang belum ikut lagi sih. Gitu. Kemarin terakhir baru jadi atlet line dance. Atlet line dance itu kan Bubun ternyata benar-benar atlet ya. Betul. Atlet ya, jadi bukan hanya sekedar ucapan belaka, tapi memang ternyata profesi ini ya menjadi seorang atlet, betul ya Bun ya? Betul sekali Pak. Jadi sebetulnya jangan khawatir karena kan kita tuh lebih mewadahi, dalam arti mewadahi ya. Nantinya kalau misalnya ada wadah pun itu kita lebih bersyukur. Tapi sekarang kita lebih ke individu. Kalau saya apalagi individu ya, gitu ya. Jadi
orang yang berpotensi, yang mau belajar itu kami senang sekali untuk mensupport, melatih gitu Pak. Gitu ya. Oke, jadi nah ini apa namanya kembali dulu ke Mbak Salma. Salma kira-kira harapan kedepannya Salma dengan profesi yang ditekuni sekarang apa kira-kira? Semoga Salma bisa sukses, Amin. bisa jadi pelatih, bisa Jangan nggak sebagai atlet aja ya Kak ya. bisa berkarya profesional lagi. Karena kalau kita bisa bekerja gitu ya sambil sama hobi itu rasanya jadi lebih senang, lebih enjoy gitu. Malah lebih ini ya, lebih punya semangat lagi ya, betul. membangun semangat lagi ya. Iya. Terus kemudian kalau yang satu ini sama mungkin sebaya Mbak Salma, ada teman-teman yang juga sama menekuni dunia yang sama? Kalau di daerah sama itu dansa belum familiar banget, jadi untuk mencari teman yang sebaya tuh agak sulit. Masih harus banyak ini ya. Palingan di bidang modern dance. Di modern dance, juga ikut ya? Di sekolah sih. Di sekolah. Oh gitu. Oke. Nah, sekarang kita kembali ke Ubun sebelum kita akhiri obrol-obrol kita nih ya. Nah, kira-kira apa yang pada akhirnya setelah kesimpulan dari obrolan tadi bersama Mbak Vina, bersama Mbak Salma juga dengan Ubun sendiri, harapan kedepannya khususnya di ranah profesi ya kita tadi udah sebutin sebagai atlet juga ya, tari gitu atau dansa, harapannya apa sih Bun? Kurang lebih harapan saya itu jadi maksudnya kita yang udah punya bakat, punya talenta itu jangan kayak lebih minder gitu loh. Saya pengen lebih semua tuh bisa mengekspos, entah itu dari tari, dari nyanyi, semua orang yang bertalenta itu harus dikembangkan gitu Pak. Betul. Gitu ya. Oke, terus kemudian terutama yang tadi juga sempat disampaikan juga, tolong difasilitasi juga lah ya. Terutama tempat di mana wilayah kita bermukim di Bandung ya pasti wadah-wadah untuk membina para atlet ini ya mungkin sedapat mungkin bisa juga terpenuhi juga mungkin begitu ya. Betul sekali, karena kan memang kadang-kadang kan kalau misalnya ada nih sebagian orang tua yang misalnya pengen anaknya berkembang di dunia tari gitu, tapi terbatas dengan fasilitas misalnya tempatnya di mana, apakah kami harus bayar yang gitu. Jadi kan sekarang kami berharap itu mungkin berharap ada wadah yang bisa mengembangkan gitu. Jadi dari para orang tua itu tidak ketakutan untuk anaknya bisa berlatih. Entah itu mungkin dibebaskan dari biaya pelatihannya atau gimana, itu kan saya berharap semoga bisa mumpuni itu. Semoga itu bisa bisa ada respon atau feedback ya dari pihak-pihak terkait ya yang bisa mensupport terus, apalagi kita bicara dengan prestasi olahraga juga ya. Oke, terima kasih Bun masukannya sama juga. Oke, Blavers, demikianlah tadi bincang-bincang kita bersama tamu-tamu istimewa kita di program spesial kita Talenta Undang. Mudah-mudahan ada manfaat yang pastinya bisa diambil sekaligus menjadi inspirasi juga bagi Blavers. Terima kasih juga buat Keke yang tadi sudah ikut ngobrol bersama kita dari sejak awal. Juga buat Aror Vokal Course, terima kasih Pak Jesse atas sharingnya tadi juga. Terus kemudian juga rekan-rekan tim pelatih tari ini. Terima kasih. Iya sudah mau berbagi pengalaman dan juga motivasi ya, cerita motivasi juga. Terus kemudian terima kasih juga kepada Blavers dimanapun berada yang juga sejak tadi mengikuti bincang-bincang kita. Juga nggak kalah pentingnya juga nih buat teman-teman tim produksi Blabla Radio Space. Kang Hilman, Kang Hendrasma juga ada tag kita di belakang sana. Dan sebelumnya mau ngingetin lagi Blavers, kita selalu hadir di berbagai platform kita, ada di Android kita di Blabla Radio, kemudian website kita di halloblavers.com, Instagram kita di Blabla Radio Space, ada TikTok kita juga di Blabla Radio Space, ada YouTube channel kita Blabla Radio Space, kemudian ada
snack video yang terjadi. Demikian, lovers, terima kasih. Saya Ferry Flo, Blabla Radio Space. Listen and enjoy. Sampai jumpa. Terima kasih.